Bab 055. Gak apa-apa, Umi. Aku aja suka kelepasan kalau menyangkut orang tua. Ya, namanya manusia biasa. Letaknya salah, dan hilaf. Azarin kembali menikmati es krimnya, begitu juga dengan Herlina yang ikut menikmati salah satu menu siomay. Hingga tiba-tiba Azarin teringat dengan satu hal. Umi, sidang perceraian minggu depan. Tolong temani Aza, ya, pinta Azarin, membuat Herlina menatap sendu putrinya. Umi akan menemani langkahmu, nak. Sampai dimanapun. Terima kasih, Umi. Azarin memeluk sekilas sang ibu dengan posisi yang sedikit miring karena jarak. Sama-sama, nak. Din berjalan gontai memasuki apartemennya yang sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, memantul di dinding ruangan yang kosong. Setelah mengunci pintu, dia menjatuhkan tubuhnya di sofa kamar. Kepalanya masih berdenyut, dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang tak diinginkan. Semalaman penuh, pikirannya terus berputar pada perbuatan Alea yang tega menghancurkan rumah tangga adiknya, hanya karena cinta. Cinta memang buta, dan membutuhkan orang waras yang bisa membuat cinta itu indah tanpa menyakiti. Din menghela napas panjang. Jika dilihat dari sisi hukum, Alea jelas-jelas bisa dikenakan pasal 23. Perzinahan, dan hukumannya tidak ringan. Tetapi, dia tahu langkah itu bukan keputusannya. Azarin adalah pihak yang paling berhak menentukan apa yang harus dilakukan. Tak terbayang jika dia berada di posisi Azarin, entah apa yang akan dia lakukan pada Alea. Hukum mungkin bukan satu-satunya cara untuk memberikan pelajaran pada wanita itu. Di tengah pergulatan emosinya, tiba-tiba saja Din teralihkan pada foto di nakas, foto mendiang istrinya. Cukup lama, Din memandang dia memutuskan beranjak mengambil foto tersebut. Aku ingat pesanmu, sebelum kamu mengembuskan napas terakhir, kamu memintaku mencari perempuan yang baik, dan bisa menjadi ibu Alina. Yang bisa mencintaiku seperti kamu mencintaiku. Sekarang aku sudah menemukannya, sayang. Din menghela napas berat. Ibu jarinya pun bergerak mengusap wajah cantik Safa. Safa Al-Mahira, wanita yang dinikahi karena perjodohan kedua orang tua. Namun, dia telah jatuh cinta ketika Safa membuka cadarnya, saat khitbah. Wanita yang telah memberikannya gelar ayah, tetapi harus pergi setelah melahirkan. Takdir memang menjadi rahasia ilahi. Aku sudah menemukan wanita selembut kamu. Dia juga menyayangi Alina. Aku juga menyukainya. Tapi, sayangnya dia memiliki trauma sebesar badai, dan untuk meluluhkan badai itu, aku harus sekuat karang. Din tersenyum lirih. Din tahu tak sewajarnya dia mengatakan ini pada mendiang istrinya. Namun, dia tak bisa membohongi perasaannya. Azarin menjadi doa yang dilangitkan saat ini. Bukan hanya ingin berjodoh kelak, tetapi harapan agar wanita itu pulih dengan rasa sakit yang amat besar di dalam hatinya. Andai kata pun, dia tak berjodoh, tak masalah. Dia hanya berharap luka batin Azarin pulih dengan siapapun pasangannya nanti. Maaf ya, sayang. Aku jadi sendu gini, ucap Din lalu meletakkan kembali foto itu di atas nakas. Namun, baru sesaat dia kembali mengambil foto tersebut, dan dimasukkan ke dalam nakas. Dia harus siap, meletakkan Safa di tempat yang seharusnya. Agar kelak, siapapun pasangannya tak harus cemburu dengan Safa. Din lantas melangkah menuju kamar mandi. Namun, suara dering ponsel menghentikan langkahnya.
Din segera berbalik lagi, dia yakin ibunya lah yang menelpon, terdengar dari nada dering khusus yang diberikan. Ya, Assalamualaikum, surgaku, sapa Din dengan santai, namun di ujung terdengar suara gelak tawa Mahira. Waalaikumsalam, nak. Maaf ibu ganggu. Ibu cuma mau nanya keadaan Aza, nak. Dia baik-baik saja. Din tersenyum, semenjak dia menceritakan soal Azarin, ibunya tak pernah lelah bertanya mengenai kondisi Azarin. Sesayang itu ibunya padahal, mereka tak terlalu dekat. Aza, gak baik, Bu. Dia sudah tahu kakaknya menjadi madunya. Ibunya juga. Astaghfirullahalazim. Mahira berseru kaget. Dari suaranya pun, Din sudah tahu jika mata ibunya sudah berkaca-kaca. Dia memang belum menceritakan hal ini, wajar saja sang ibu terdengar syok. Bagaimana bisa? Hukumnya haram, nak. Din menghela napas berat, lalu membuka tirai balkon, dan mendorong pintu kaca itu. Ya, mau diapa? Namanya nafsu, haramnya pun diterobos. Apalagi sekarang kakaknya lagi hamil. Astagfirullah. Mahira tak hentinya beristighfar. Hamil dari suami adiknya. Suara Mahira terdengar bergetar. Banyak kejahatan, tapi pengkhianatan seperti, sama saja membunuh orang tanpa menyentuh. Ibu tak membayangkan betapa hancurnya nak Aza. 24. Hancur, Bu. Aku menyaksikan itu sendiri, jawab Din lirih. Pasti, nak, suara Mahira tercekat, seolah sedang menangis. Namun, Din memilih tidak berbicara. Jangankan ibunya, dia pun tak bisa menahan air mata mendengar raungan kesakitan seorang ibu semalam, yang merasa gagal menjadi ibu. Tadi ibu coba telepon nomor nak Aza, tapi tidak aktif. Makanya ibu telepon kamu, ucapnya lirih. Din masih diam memandangi luar apartemen dari lantai 35, yang mana menyajikan pemandangan pusat kota Jakarta. Kapan sidangnya selesai, nak? Tanya Mahira kemudian. Minggu depan agenda mediasi. Harapannya tidak dipersulit, apalagi aku akan membawa kasus kehamilan kakaknya sebagai bukti kuat agar putusan hakim. Kalau sudah cerai, kamu bawa ke Dubai, ya, nak. Kita umroh sama-sama. Biar hatinya damai, pinta Mahira dengan penuh harapan. Namun, Din justru menghela napas. Ibu aja yang bilang, atau gak, minta Alina aja. Bilang aja Alina rindu atau gimana pun. Kalau aku gak bisa melakukan yang ibu minta. Aku takut. Takut nak Aza tahu kamu ayahnya Alina. Aku belum siap aja, Bu. Din mendesah pelan. Aku tidak mau, Aza merasa aku memanfaatkan Alina untuk mencari simpatinya. Ya sudahlah, apapun itu alasanmu. Nanti ibu hubungi Aza. Pesan ibu, jaga dia dari jauh. Kasihan loh dia. Din mengangguk. Iya, Bu. Insya Allah. Aku tutup teleponnya, ya. Aku mau mandi dulu. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din menutup telepon tersebut. Namun, bukannya langsung ke kamar mandi, dia kembali mengingat permintaan sang ibu untuk menjaga Azarin dari jauh. Tanpa diminta pun, dia selalu menjaga, bahkan doanya tak pernah lepas di setiap salatnya. Hawa dingin ruang rawat inap mencengkeram erat Alea. 2 hari berlalu, Dr. Usman mengatakan akan mengobservasi dulu kondisi luka di kaki Jenderal,
namun bukan kabar baik, melainkan kabar buruk yang mereka terima. Vonis Dr. Usman, spesialis ahli bedah yang menangani Jenderal, menghujam hatinya seperti kilat. Luka panah beracun itu semakin merusak jaringannya yang lain, Bu. Amputasi adalah satu-satunya jalan, ujar Dr. Usman, suaranya berat, merasa tak enak hati. Sontak Ramlah langsung terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Bayangan masa depan anaknya yang terancam membuat hatinya remuk. Sementara Alea terpaku di tempat, lidahnya keluh. Dia, seorang dokter ahli bedah, tak berdaya menghadapi kenyataan pahit ini. Pengalamannya masih seumur jagung, baru beberapa bulan dia menyandang gelar spesialis. Sementara, kondisi ini Jenderal terbaring lemah, menanti keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dokter, apakah tidak ada solusi lain selain amputasi? Tanya Alea, suaranya gemetar. Dokter Usman menggeleng, tidak ada, Bu. Kecuali, Ibu mengambil alternatif pengobatan di luar negeri. Teknologi medis mereka lebih canggih. Harapannya menyala sekejap, lalu meredup kembali mengingat biaya pengobatan di luar negeri. Bagaimana? 25. Mungkin. Dia sedang tidak bekerja sekarang. Tabungannya pun tak akan cukup. Segera putuskan, Bu. Semakin cepat ditangani, semakin baik, kata Dr. Usman sebelum beranjak pergi. Alea terdiam, pikirannya berputar-putar. Bagaimana jika Jenderal kehilangan kakinya? Masa depannya, kariernya sebagai TNI, semuanya akan hancur. Ramlah pun ikut memutar otak, mencari solusi untuk menyelamatkan anaknya tanpa harus kehilangan kakinya. Di tengah kekalutan, Alea teringat salah satu rekan sejawatnya yang belum dihubungi kemarin, karena tak memiliki nomor ponsel, yakni dokter senior di klinik militer. Bukan tak percaya dokter di rumah sakit Korem ini, tetapi keputusan mereka yang berikan final, seolah tak ada lagi jalan keluar. Bu, aku coba klinik militer dulu. Aku mau ambil barang-barangku yang tertinggal, sekalian mau ketemu dokter Agista. Beliau dokter ahli bedah, ucap Alea, terdengar lemah. Tak ada lagi jalan lain, meskipun langkah yang diambil ini sangat berat, mengingat namanya masih hangat diperbincangkan di klinik, serta di grup kerja. Pergilah. Ibu mau coba ke rumah ibumu hari ini. Semoga saja Aza mau mengerti. Sebenarnya niat ke Sukabumi sejak 2 hari yang lalu, tetapi kondisi Jenderal masih tahap observasi yang mengharuskan mereka untuk tinggal. Perbincangan itu pun berakhir, Alea menuju Jakarta, sementara Ramlah ke Bogor. Jenderal sendiri ditemani Elsa yang memutuskan izin dari kampus. 1,5 jam menempuh perjalanan ke Jakarta, Alea tiba saat waktu sudah sore. Langit mendung menggantung rendah menyambutnya, seolah menggambarkan cerminan hati Alea yang kacau. Suasana di klinik militer itu terasa dingin, meski tak ada hujan. Langkah kakinya terdengar berat di sepanjang jalan memasuki gedung bercat hijau tua, jalan yang dulu selalu menjadi tempat dia berjalan dengan percaya diri, dihormati dan disegani. Namun, kini semua itu berubah. Setiap mata yang memandangnya bukan lagi penuh penghargaan, melainkan dipenuhi tatapan sinis dan bisik-bisik yang menyakitkan. Alea menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajahnya. Namun, desas-desus itu tak dapat dia elakkan. Dia masih berani datang ke sini. Salah satu perawat berbisik pelan, tetapi cukup keras untuk didengar Alea. Sudah dipecat,
Masih juga menampakkan diri, gumam seorang lainnya dengan nada penuh penghinaan. Alea menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan yang semakin membuncah. Dia tidak bisa membalas, tidak bisa menjelaskan, dan mungkin, tidak ada yang mau mendengar penjelasannya. Skandal perselingkuhannya, sudah menjadi bahan pembicaraan seluruh klinik. Tidak ada yang peduli sedikit pun tentang hatinya juga yang sakit, tidak ada yang peduli dengan alasannya melakukan itu, tidak ada yang peduli bahwa dia berdiri di ambang kehancuran. Setibanya di lantai atas meneruskan langkahnya ke ruangan Dr. Agista, yang letaknya tak jauh dari ruangan amnya. Beberapa perawat yang bertemu dengannya ada yang menyunggingkan senyum. Namun, bagi Alea senyum mereka hanya di depan saja. Sehingga Alea memilih tidak membalas, dan memasang wajah datar. Alea mengetuk pintu ruangan Dr. Agista beberapa kali, tetapi tak ada jawaban. Dia pun bersiap untuk membuka pintu, tetapi di saat yang seorang perawat lainnya lewat, dan langsung membuka suara. "Cari Dr. Agista ya, Dok." 26. Alea mengangguk tanpa mengubah raut wajahnya yang datar. "Dr. Agista sedang cuti, Dok." "Cuti?" Raut wajah Alea berubah drastis. Sampai kapan?" "Kurang tahu, Dok." Perawat itu menggeleng, membuat Alea mendesah besar. "Ya sudah, terima kasih." Alea segera beranjak menuju ruangannya dengan langkah gontai. Dia semakin tak berdaya. Begitu memasuki ruangannya, dia sempat mengedarkan pandangan. Tak ada yang berbeda, hanya rasanya tak sehangat dulu. Tanpa buang waktu, dia bergegas mengumpulkan barang-barang. Kotak karton yang kini penuh dengan dokumen dan beberapa barang pribadi itu terasa lebih berat dari seharusnya. Dia melangkah keluar dengan perasaan berdebar tak menentu. Dia mencoba untuk tidak menarik perhatian. Namun, ketika sampai di lobi klinik, takdir mempertemukannya dengan beberapa mantan rekan kerjanya. Dokter Alea," panggil salah satu dokter muda, Dr. Rani, dengan nada yang terdengar sinis. "Jadi, rumor itu benar, ya? Kamu dipecat karena, ya, itu?" Alea tertegun. Dadanya berdegup kencang, tangan yang memegang kotak barang-barangnya bergetar. Dia ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. "Benar nggak sih, kamu selingkuh sama suami adikmu sendiri?" Tambah seorang perawat klinik yang memang cukup dekat dengannya selama ini, tatapannya yang penasaran, berbalut dengan cemoohan. Wajah Alea memerah. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk membela diri. "Jawab, dong. Atau diam artinya iya." Cecar Rani lagi. Alea menunduk, menggigit bibirnya lebih keras hingga nyaris berdarah. Dia tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak di sini. Tidak seperti ini. Dengan sisa kekuatannya, dia hanya berkata pelan, "Aku harus pergi." Alea berjalan cepat meninggalkan klinik tanpa menoleh lagi. Saat dia melangkah keluar, hujan mulai turun perlahan, seperti air mata yang akhirnya luruh tak terbendung. Dia tak tahu upaya apa lagi untuk menyembuhkan jenderal. Baru saja Ramlah turun dari ojek di depan rumah Azarin. Pandangannya terarah lurus ke depan, menatap rumah bertingkat yang tidak terlalu mewah, namun juga tidak bisa dikatakan sederhana. Rumah yang pernah didatangi saat melamar Azarin sebagai menantunya, kini dia kembali mendatangi dengan niat berbeda. Jika dulu perasaannya bahagia hingga dia tak bisa menghentikan senyuman di sudut bibir, lain halnya dengan kali ini.
Perasaan canggung menyelimuti hati Ramlah. Ini kali pertama setelah sekian lama dia tidak datang ke rumah besarnya. Bahkan saat ayah Azarin meninggal beberapa minggu yang lalu, dia pun memilih untuk tidak hadir. Ramlah berdiri cukup lama di depan rumah itu, dengan gelisah. Beberapa tetangga yang melintas menatapnya dengan tatapan heran. Wajahnya yang tegang semakin menunjukkan kegugupannya. Keinginan untuk melangkah ke rumah itu semakin berat, tetapi dia tak bisa mundur sekarang. Dia sudah sampai di sini. Harapannya begitu besar semoga Azarin mau menemuinya.